Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Cibogor Lembang, inilah 107,9 M3 FM Trend Music Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para warga sadayana. Wilujeng patepang dangu deui salah simpling Abah Jepri. Ya, mohon dina pidangan Rineka Sunda anu sakumaha biasa di galurakeun ku 107,8 M3FM Trend Music Station Radio na urang Lembang. Dina Rineka Sunda sanes lagu hungkul. Sanes kirim-kirim hungkul tapi Rineka Sunda bakal ngadatangkeun narasumber di bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pelayanan umum, oge bidang kesenian, seni budaya. Urang hadirkeun supados urang tiasa lagu kapidangkeun tapi urang tuker pangalaman oge ngaduhan ilmu. Mangga warga sadayana mohon diantos ieu kana hubunganana di 107,8 M3FM. Mangga akan mau buka, mangga urang pidangkeun hiji lagu. Mah wilujeng ngadangukeun we. Pribados mah rerencangan Kang Yus, Kang Ipin. Saha? Kang Ipin. Oh, Kang Ipin. Nah, tuh geningan dulu yang sepi Kang Ipin. Ya. Kang Ipin teh ti dina saterang piti konsultan. Sebetulnya Mahan. campur we nya. Mana enggak meninggalnya ku bahasa ieu be? Bahasa Sunda. Ahan. Sebetulnya kami sareng Kang Yus dari Kementerian Sosial. Oh gitu tuh, alhamdulillah. Mohon pisan ye wilujeng sumping. Ieu teh kieu dina program Rineka Sunda sasana mung dilebetna kumargi ieu kan nyangkut info nya radio informasi jadi aya nu sabaraha anu kedah diinformasikeun ka masyarakat. Nah, panginten sate acana ieu Ipin sate acana simple Abah ngaloskeun mangga ngeunalkeun panggeureun ka wargi sadayana kumargi seueur penelepon mah mung kecenah bae nelepon deui mangga tepangkeun heula. Sim goreng nami Kang Ipin Saripin tugas di Balai Besar Pendidikan Kesehatan Sosial Bandung merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Sosial RI. Jantan abdi ngadiklatkeun petugas-petugas sosial namina PSKS. PSKS potensi sumber PSKS potensi sumber kesejahteraan sosial. Sumber ya Kesejahteraan sosial. Bidang nanti cabi kamar di mana wae. PSKS itu potensi sumber kesejahteraan sosial teh seueur di masyarakat. Eta teh mohon. Di mimiti Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, Mohon. tenaga kesejahteraan sosial TKSK, pendamping PKH, Tagana, pekerja sosial masyarakat, PSM, kader PKK, segala rupi. Program Kementerian Sosial teh seueur Pak kage di masyarakat. Pertama aya Rutilahu. Rutilahu rumah tidak layak huni. Tidak layak huni. Eta di pusat teh tina Dirjen Perlindungan Sosial. Anu kadua nu populer di masyarakat eta kahiji program Keluarga Harapan. PKH teh. Eta desil hiji. Anu disebat desil hiji teh warga masyarakat yang sangat miskin. Nah, desil 2 anu kagungan bantosan namina BPNT warung eta desil 2. Jadi masyarakat anu miskin tapi tidak sangat miskin. Upami koneng telur mah anu kokoneng nanate eta keluarga program PKH yang sangat miskin. Anu bodasna puputihna eta anu miskin. Anu bantosan BPNT anu warung
upami ayeuna kasar katarajang Covid anu iya terdampak. nuju haneut ieu teh. Program teh janten seueur, Pak. Mhm. Pertama, program Keluarga Harapan bantosan tidak diganggu gugat. Anu tos aya datana. Aya datana Upami. Terus nu kaduana program anu BPNT sami datana teu tiasa dirobi. eta mah tos aya Tos termasuk aya. datana. Tetapi karena situasi sareng kondisi data terpadu kejahatan sosial namina DTKS tidak dikunci. Tidak, jadi masih bisa Masih ada bisa longgar dan bisa diusulkan diupayakan. dari masyarakat, Ya. dari desa, dari kelurahan. Namina bantuan sosial tunai. BST anu genep ratus ribu sasasi. itu disebutnya BLT. Sanes bener deh. BLT Oh, kapungkur Ayo. program Kementerian Sosial. eta mah. Ayeuna mah digeserkeun ka Jangan Kementerian BST. Desa. Anu Oh, BLT Oh gitu, mohon. janten para wargi anu aya di daerah seueur pisan bantosan-bantosan anu bade istilahna nama jaring pengaman sosial di masyarakat. Baik bantuan provinsi gubernur, bantuan sosial kabupaten, ADD dari Kementerian Desa anu namina BLT, BLT. anu program PKH, BPNT itulah. Tapi ieu fokus anu baru nyaeta bantuan sosial tunai. BST. Tah, iya Kang Ipin dia. Karena itu heboh ya. Mohon heboh. Nuju heboh di masyarakat tak kieu asa di naon seperti sapirakeun cenah geuning. Mohon. Saya mah teu kabagian, ieu mah kabagian, si ieu mah kayak gitulah. Ya. Cobi punten. Kriteria yang terbagi teh. Mohon. Nah, nu kumaha ye? Upami fakir miskin dan menjadi anggota kepesertaan program PKH ada 14 kriteria. Oh, Seueur pisan salah sawiosna Mohon. pendapatan kurang ti $2. Upami $1 13.000 berarti 20.000. Upami 15.000 30.000 sadinten. Oh. Jadi anu pendapatan 1 juta ke bawah. Ya. Dengan syarat ibu menyusui, ibu Oh, hamil, tuh geuningan. sareng ibu anu gaduh sarakola eta program PKH. Eta PKH teh ya. Tidak kepada suami. Antep geus suami Ya, program PKH. ieu mah anu ibu-ibu we Ibu-ibu. budak mah ibu-ibu. Anu boga syarat ibu hamil, ibu menyusui, gaduh sekolah. Nah, emang Rugi anu kan. gaduh. Jadi anak itu asalnya dari ibu, dan bapak mah usul. Dengan syarat, Iya. Pak. Program bantuan akan mengalir kepada ibu program PKH, tapi si ibu kedah rajin Nah, ke puskesmas memberikan kesehatan. Oh, gitu. Kedah rajin ke sekolah, murang kalina lebetara ke sekolah gitu. Nah, itu ya PKH ye, Oh. PKH terus aya kieu ye. Dupi PKH teh apakah ujuk-ujuk kengeng atau pendataan khusus atau melalui RT RW? Nah, iya. Saleresna, ieu rumit masalah data. Tah, eta tah. Janten kieu proses data Indonesia melakukan pada tahun 2011 oleh TNP 2K dari BPS setara dengan Badan Statistik Pusat BPS tetapi ada beberapa kelemahan anu PKH karena tetap yang mendata itu aparatur desa yang di bawahnya itu ada RT RW dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Waktu berjalan, yang namanya pendataan itu tidak murah, tidak murah, memerlukan banyak hal, banyak unsur yang harus terlibat. Akhirnya sampai saat ini pedoman utama tetap TNP 2K 2011, tetapi 2015 dilakukan verifikasi dan validasi data. Dan mana wae diperlonggar 2017 sampai saat ini data boleh berubah, boleh diusulkan melalui musyawarah kelurahan atau musyawarah desa
Yang di dalamnya ada unsur TKSK, pendamping, TSM, kepolisian, TKUMUN, SM ya. sarang aparatur desa. Diusul, punten ya. Salah. Diusulkan. Margi pasti aya nu mengundurkan diri. Ya. Aya nu ngantunkeun. Aya nu naik levelna janten sukses. Digentos lah. Biasanya penggantian. Penggantian. Bagaimana usulan, Pak Intan? Bagaimana Usulan dari masyarakat atau RT setempat? Ya. Keinginan pemerintah dari anggota PKH yang sangat miskin disundul ke atas dari kuning telur menjadi kuning jadi putih telur yang sangat miskin menjadi miskin didorong. Yang miskin tadi yang putih telur keluar dari cangkang telur menjadi tidak miskin. Sebetulnya itu. Nah itu saya kena kaipin. Ayah kieu cenah. PKH teh beda-beda. Ayah Ya. di begitu beda-beda ya. Anu kengeng ieu, cenahnya kengeng barang, anu kengeng ada uangnya. Cobi anu kedah kumaha ieu rata atau kumaha cobi ya? Cobi benarnya. Upami ka keluarga program PKH mah karena tos aya datana BNDA namanya by name by address Baik namanya, alamat dan sebagainya tujuannya bantuan jelas. tidak bisa diganggu gugat. Ya, mohon. Kalaupun ada tambahan karena sekarang ada kopi, Ya. itu pasti ada tambahan. Ada tambahannya. Itulah yang menyebabkan perbedaan. Nah itu, jadi muncul dan sekarang itu di masyarakat itu muncul. Mohon. Saya kebagiannya cuma segini Pak. Ya. Tapi di sini ada juga yang kebagiannya Ya. sembako lah gitu. Ya. Itu. Makanya upaya pemerintah pusat dan upaya pemerintah daerah di sini saya terlihat. Jadi begini, yang tidak dapat PKH BPNT diatur akan mendapatkan dari bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Seandainya dia tidak dapat yang PKH, tidak dapat yang BPNT, tidak dapat yang provinsi, tidak dapat yang ADD dan tidak dapat yang kabupaten, ada namanya bantuan sosial tunai. BST itu. BST Oh itu. iya. Nah, ya benar. Jadi kan gini. Ya. Seumpamanya ini ada pengaduan. Ya, Pengaduan itu misalkan desa ya. ya, Desa ini dengan desa ini ada perbedaan. Ya. Apabila ingin mengadukan kedah ka mana eta teh. Nah, Dirjen Perlindungan Sosial Badiklit Pensos Yuke 1 setara eselon 1 sedang merapatkan barisan dan memang merapat bagaimana pelayanan pengaduan. Hotline-nya lagi dibahas. Ya. Lagi dibahas sekarang untuk pengaduan-pengaduan darurat. Pengaduan masyarakat yang dapat dan tidak dapat. Tetapi sebetulnya SOP-nya itu sudah ada dalam ketentuannya. Pertama, yaitu tadi Muskal Musdes, musyawarah kelurahan, musyawarah desa. Bagaimana mengatur supaya warga yang tidak dapat menjadi dapat. Gitu. Tetapi yang menjadi kendala ketika daerah A, RTA, RWA, RWB dapat, RWC dan seterusnya tidak dapat. Ini yang menjadi permasalahan. Permasalahannya karena ini lokasi dan lokalisir dari atas yang memang tersendat di pertengahan jalan. Seperti itu kan. Nah, ya kan kieu kabar kieu sadayana ya mohon anu dangat ieu nuju ngadangukeun. Pilih bade aya pakarosan. Mangga tiasa ngalangkungan ke 08 hiji 22 087 33 Karesan nuju aya ti dieu Bapak Ipin Salibin anjeunna ti dinas nya salah sawios dina eta itansi di PSKS ya. Ieu bidang-bidang ayeuna nu aya tadi teh sesuai sareng Covid tapi nuju situasi ayeuna ieu wargi sadayana seueur pisan bantuan aya sabaraha bantuan aya BNT ya BPNT ada PKH ada BLT kan gitu ya. Ada juga PKH, ada dana Kementerian Sosial, BST, ada juga kabupaten, ada provinsi. Nah, kembali masih kene masyarakat banyak yang belum katanya, tapi apakah salah di siapa? Apakah salah masyarakat? Nah, itu kan, kita tidak bisa menyalahkan sebelah pihak. Betul. Apakah salah pendataan?
sehubungan masyarakat pun masih ada yang belum memiliki kakak. Ya, Itu kan salah satunya. Jadi numpang kakak, misalkan Betul. sudah kakak teh saimah, Ya. tapi geus kawin, Ya. tapi masih kena satu. Nah itu kan suka muncul, udah sama Betul. dua kakak, tapi nah itu warga sadaya, mau pilih ya. Di antawis tuh obrolan ya, pilih anu bade nelpon atau lebih ngawas ke Mang Pangmumpeng ya. Mang Pangmumpeng menuju aya di dia di 107,4 MTFM. Anu jarang langka, Mang. Sebetulnya khusus bantuan sosial tunai ini program baru karena situasi dan kondisi wabah pandemi COVID-19. Jantan pusat tidak pernah, ini sekaligus menjawab juga yang si ibu. Ya. Pusat tidak akan pernah tahu siapa yang terdampak COVID. Terdampak COVID itu sebetulnya memang dari down to up, jadi dari bawah ke atas. Iya. Nah, mengusulkan RT dan RW didata sebanyak-banyaknya yang terdampak COVID sebetulnya. Yang terdampak COVID, ayeuna anu didamel di hotel, gajina 5 juta, 6 juta, tapi cicilanan dugikeun ka 4 juta, can nu sandesna seueur. Meskipun anjeunna di kelas sosial nu tinggi, karena ku COVID mah kababat sadayana. Jantan katinggal sepintas orang yang menerima bantuan sosial tunai yang diselenggarakan pemerintah selama 3 bulan, mulai dari Mei, Juni, Juli adalah program sementara dan itu sifatnya apakah dikaji akan stop atau berlanjut. Saya dengan Kang Ius rerencangan Bapak nu Pak Yoga monitoring ke berbagai daerah mulai dari Serang, Karawang, Ciamis, Banten, Bantung Barat, kemarin Cikalong Wetan, titik poin ada 2 ini. Jadi sebetulnya yang seharusnya dilakukan adalah sesuai tadi Pak, BNBA, by name, by address. Iya. Tetapi ada upaya-upaya kearifan lokal ketika uang tersebut dibagi kepada yang belum terdata atau tidak menerima tetapi kondisinya sama memerlukan bantuan. Dengan syarat di atas materai yang mempunyai uang bantuan 600.000 setelah diambil dan dibawa ke rumah, dia memang mengikhlaskan untuk teman-teman atau ininya, tapi tertulis. Ya. Seandainya tidak dan ada pemaksaan, itu tidak boleh, apalagi dibagi rata. Iya. Bagito itu memang berlawanan dengan hukum. Betul. Salah nama karena by name by address. Kondisinya memang seperti itu, Bu. Ibu juga sama menjawab. Sekarang yang ini 260 juta dari Kementerian Sosial, dari PKH, BPNT dan BST. Kalau dihitung kakak atau warga itu hanya tertampung sekitar 33 juta. Menurut data statistik terakhir bahwa 10% penduduk Indonesia bertambah miskin, dari 30 juta ditambah 20 juta lah, katakan sekitar 50 juta menjadi miskin. Nah, hal ini ada bantuan dari pemerintah, tidak mungkinlah dibantu seluruhnya yang didata oleh RT RW akan terbagi. Ini permasalahan serius yang kita memang harus pertama memakluminya juga. Kedua, memang usulan-usulan itu kadang tersendat di pertengahan jalan dan memang dihitung kuota. Seandainya untuk bantuan sosial tunai hanya untuk menambah yang setelah hanya 9 juta keluarga. Yang 9 juta keluarga se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu permasalahan. Jadi semua data masuk di pusat tidak akan pernah melihat dan tidak pernah tahu mana skala prioritas. Betul. Akhirnya bisa saja dari nama-nama yang diusulkan, misalnya begini, urut kacangga atau berdasarkan huruf alfabet. Misalnya yang A sampai I sudah, tapi dari I ke bawah belum, akhirnya nanti. Kalau urut kacang yang diusulkan nomor 1 sama daerah ya udah hanya 100,
100 saja Pak. Yang 101 berikutnya ya otomatis tidak pernah ada tahu memverifikasi keadaan masing-masing, sehingga terkesan yang mampu mendapatkan. Terlebih lagi ini bukan dari pusat, sekali lagi ini data dari bawah ya. Dengan kondisi COVID, ketika misalnya dia karyawan hotel, penjaga hotel, atau pemilik hotel, atau yang mampu dan lain sebagainya, memang terdampak dan diusulkan sama RT, otomatis dia akan terdata. Dan kami kalau sudah masuk sistem namanya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 6NJ, otomatis itu akan diberikan bantuan melalui PT Pos. Kami juga takut di pusat, PT Pos juga takut di pusat kalau mengutak-atik nama yang bersangkutan. Jadi kami percayakan saja ke daerah, diusulkan, diproses, didata, dan diturunkan oleh PT Pos. Oke, dia warga sadayana, utami nama kia pengen Pak RT mah, Pak RW ngajengkeun masuk banyak ya. Tetapi udah datang ke sana sehubungan dengan tadi ada presentasi ya. Betul. Presentasi penduduk ya. Nah sehingga dimasukkan semua pas dilihat hitungannya nggak masuk ya. Betul. Sehingga jatuhlah kepada masyarakat itu RT itu berapa orang terjadi ya. Betul. Nah gitu jantan ulah salah kaprah, misalkan lu nyalakan RT yuk. Buah saya tadi disebut ke. Buah saya mah catat anak lain ke Nah itu jadi kedah biasa paham bahwa RT mah mungkin mengajukan sebanyak-banyaknya. Tapi datang ke sana dilihat dari penduduk Indonesia yang 260 juta jiwa yang mendapat hanya 50 juta. Kadinya se-Indonesia. Aipin sedap ulang geuseulah. Ulang ngetang-ngetang ieu, ulang laguan heula ye. Atas lagu etang-etang ulang geuseulah langsung ke biasa ngabahas deui. Bari kita sadayana moalnya ulang geuseulah laguan heula mangga. Bari kita sadayana deuh mohon nya nembe dipidakeun heula tentang geus. Ulang lajengkeun deui mohon obrolan sareng Kang Ipin ya. Ahar Kang Ipin tadi teh atas ngawala dua perkarasannya. Kan sing teu puas meh ngarsa deui gitu kan. Bari kita sadayana masih kana ya banyak dina pas ayeuna menuju musim kieu ieu. Tadi simpelnya nyimak di bahasa Bahdadeng ya yang itu cenah dibagi rata. Salajengna sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah 8 kategori ya. Yang dibagi-bagi teh. Nah, eta teh mung BLT hungkul kampung eta teh kan gitu. Apakah yang lainnya bagaimana? Nah, ulah deukeun ka kieu ye. Uang BLT teh dikumpulkeun dibagikan. Aya nu kamari ieu bingkisan. Apakah sama dibagikan? Nah, ulah deukeun ketemuannya, ya. Pilih jadi nu asalnya bisi janten temuan tah mangga ayo pilih kitu nya. Hatur nuhun Pak Dadeng, tos kacarioskeun di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Karena memang ketentuannya harus by name by address. Itu kalau ada istilah kearifan lokal memang bagus dan lain sebagainya. Tetapi ketika bagi roto dibagi rata eta bantuan apapun, karena hukum itu tidak memihak, dia harus netral. Akhirnya ketentuan seperti bagi-bagi rata, meskipun yang bersangkutan katakanlah mau dan lain sebagainya, itu ada implikasi hukum, Pak. Kalau itu dijadikan temuan, itu akan menjadi bahayalah bagi pengurus, bagi yang menerima dan lain sebagainya. Terjadi di Jawa Timur. Oh gitu, ada proses pembagian rata, berkeadilan segala macam. Ternyata ya menurut prosedur, kalau Kementerian Sosial, kalaupun misalnya itu sudah oke dan dibagikan ya nggak masalah. Tetapi dari aparat penegak hukum tidak demikian. Ketentuan yang harus dilakukan ya harus dilakukan. Kalau yang namanya by name by address, jadi sudah mendapatkan bantuan dengan nama si A, KTP, persyaratan dan lain sebagainya, harus itu yang mendapat. Sebetulnya itu. Kalaupun yang tidak dapat, sebetulnya ada poin dan berusaha melalui muskal dan musdes tadi diupayakan dimasukkan ke dalam ajuan ke pusat. Tetapi kalaupun tidak dapat bantuan, itulah kondisi kita harus di mana harus memaklumi
Karena memang begitu. Uang porsi anggaran RAPBN atau APBN di negara Indonesia memang tidak kuat kalau harus membayarkan seluruh warga yang miskin. Bisa terjadilah inflasi. Nah, Pak Abin ya, ku ayeuna. Bacaman. Ku ayeuna ya ku ayeuna mah katinggalnya sakinten ieu. Dina usumna Covid muncullah bantuan-bantuan. Nah, itu kan. Nah, ini hampir kayaknya teh hampir sadayana ya bagian anu yang dikategorikan diajukan ya. Jadi upami tadi menyebutkan bahwa ini bagi-bagi roti teh ya sakit teh atau jadi sakumaha. Apakah manfaat atau tidak ya itu kan. Jadi kembalilah kepada penerima itu. Yang menerimanya kan haknya itu. Sekian kurang jadi sakit, apakah itu puas atau tidak? Ridho henteu. Nah, itu yang dikhawatirkannya kalau dinya. Betul. Talajengna ieu di bagian dina ieu nya. Ayeuna ngeunaan Covid ya Pak ieu nya. Covid teh kan ini yang dampaknya seluruh ya, dampak. Semua orang Indonesia terdampak. Nah, yang dikategorikan ini yang sekarang tadi disampaikan Oima hotel. Bagaimana untuk misalkan ini yang kelas, betul? Ya kelas nih, kelas atas, menengah dan bawah. Ya. Sebatas mana? Nah, sebatas mana yang dicatat ya oleh pemerintah yang akan mendapatkan bantuan untuk tapi penanganan Covid. Betul. Coba nu paling mana wae di kelas sabaraha ngawitan yang terbagi. Sebetulnya kalau menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah, terdampak Covid tidak mengenal kelas. Ya. Tetapi disinilah memang harus ada semacam komunikasi dari berbagai instansi dengan kelurahan. Kalau di kami di Kementerian Sosial ada namanya layanan dukungan psikososial. Artinya, apakah kita yakin dengan manajer hotel dia tidak terdampak? Pasti terdampak, Pak. Karena apa? Di saat pertama, karena dia merasa gajinya 10 juta, akhirnya dia mengambil mobil yang bagus, Pak. Iya. Cicilannya gede. Terus punya anak juga, bukan TSD biasa. Akhirnya apa? Dengan gaji 10 juta, karena dia sudah berada di zona nyaman di hotel tersebut, dia aman dong. Iya. Karena tidak melihat kondisi. Ya. Ini rasanya masih gitu. Betul ya. Ketika Covid terjadi, dirumahkanlah si orang tersebut. Cicilannya gede, keperyogiannya gede, stylenya gede, dia sama sekali tidak berdaya. Dia stres, dia depresi, dia cemas, ya. Tetapi ini analogi saja, Pak. Pertama dia hanya staf, orang kecil, karena dia waktu hidupnya biasa-biasa saja. Sebetulnya dia bisa beli mobil, tapi dia tidak. Tetap dia motor. Gajinya dia bisa tabungkan. Gajinya memang kecil. Dia sudah terbiasa gaya hidup sederhana, bisa menabung dan segala macam. Dia bisa menyimpan 3-6 bulan. Dan ketika terjadi Covid, dia baik-baik saja, tidak depresi, tidak cemas, ya. Akhirnya mungkin dia ngapain? Saya enjoy aja di rumah, ada punya tabungan segala macam. Itu. Ini kondisi-kondisi ini yang tidak dipahami oleh beberapa teman di lokasi. Yang namanya terdampak, kesiapan mental kita, siap atau tidaknya itu teruji di sini. Jadi artinya tidak salah juga ketika si A mendapatkan bantuan, karena dia mengeluh ke RT ke RW-nya. Aduh, saya ini terganggu secara ekonomi, tiba-tiba terputus dari yang tadinya mampu dan tidak mampu. Disinilah memang pemerintah melihat, kalaupun memang seperti ini, karena Covid hanya sifatnya sementara 3 bulan saja, kenapa tidak masuk? Jadi tidak berdasarkan kelas. Gitu ada kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi bantuan-bantuan nama yang terdampak Covid. Tetapi ini ada kabar nih. Katanya nih yang mendapatkan berarti yang ada di situ datanya kelihatan betul-betul. Itu ada tindak lanjut katanya. Apakah betul nggak, Pak Tagabian? Misalkan di BLT, misalkan cuma 3 bulan. BLT tindak iya nama. Si hubungan. Nah, iya mah kelihatan pisan. Jadi permanen ada seperti PKH lah, seperti PKH gitu. Ada nggak kira-kira ke sana?
kan tidak ada garansi COVID berakhir Agustus. Iya. Tidak ada garansi COVID berakhir Desember dan tidak ada garansi juga Januari Februari COVID berakhir. Di sini tentunya untuk jaringan pengaman sosial bersifat dinamis, Pak. Gitu ya. Artinya apa? Porsi keamanan pangan seluruh Indonesia, ketahanan pangan dan ketahanan sosial lebih utama dibandingkan hal-hal lain seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi APBN kita terkuras habis oleh kondisi pandemik ini. Artinya memang harus ada skala prioritas mana nih yang penting. Menurut pemahaman saya, bukan berarti harus ada segala macam. Bukan hal yang harus 3 bulan, Pak. Sepanjang itu situasi dan kondisi yang tidak bagus, bisa jadi menjadi berlanjut sampai, karena ada beberapa daerah bantuan sosial misalnya kabupaten dan provinsi dia anggarkan sampai Desember, Pak. Sudah ada yang sudah itu. Artinya dari 3 bulan bisa menjadi 6 bulan sudah disiapkan. Pemerintah mempelajari itu juga tentunya. Betul. Bukan tidak mungkin ini akan berlanjut. Tetapi karena ekonominya terhantam untuk APBN tahun 2021 sehingga harus kita siapkan beberapa alternatif. Pertama begini, Pak, ya ini new normal, artinya tetap bekerja, tetap seperti biasa, tapi protokol kesehatan dan protokol ini harus tetap dengan harapan ada stimulan ekonomi untuk mengamankan di 2021. Seperti itu. Ya, mohon besan Pepin ya, ini sangat ya, sampai arti ya bagi masyarakat. Dan ini pengetahuan sehubungan masyarakat itu, pengetahuannya kan ya yang dikatakan emang kurang mengatur tentang ini. Saya bukan membilangi. Betul. Masyarakat panjang lagi abdi mah pas kieu rame-rame kabagian kudu kabagian. Kamu teu kabagian saya mah. Saya mah kunaon ya saya. Nah itu yang dikhawatirkan. Ini yang muncul kekhawatiran itu adalah gesekan-gesekan antar personil atau masyarakat ya, yang dampaknya kepada pengurus dan sampai kepada pemerintahan. Nah ini maka dengan adanya Pak Ipin yang sekarang masuk ke 107,9 FM ini manfaat sekali, Pak. Jadi masyarakat supaya paham ya, supaya tahu sebetulnya mah gitu ya, supaya paham ya, sebetulnya mah bapak-bapak warga sadayana pengajuan mah tetap TRT/RW itu ya, tetapi datang ke sana itu kan melihat kemampuan negara ya, untuk memberikan bantuan seperti itu ya, gitu kan. Itulah mainan sabaraha naon wae upami anu ieu teh nu batasan anu ayeuna muncul teh naon wae nya asal apan seperti apa? Pertama, bantuan sosial tunai BST bagi terdampak ya, dampak Covid ya. Yang kedua, bantuan BPNT bagi warga miskin. Bantuan pangan non tunai ya, pangan non tunai anu aya warung sembako eta jenisnya sembako ya. Anu katilu program PKH. PKH mah udah jelas. Anu kaopat sauna aya bantuan dana desa ADD BLT BLT desa ya, langsung tunai ya, desa ya, ADD sama ya. Lanjutna bantuan dari kabupaten dan bantuan dari provinsi. Jadi Banprop dan Bambub ya, Banbub ya, Banbub dan Banprop. Terus karena ini saya membidangi di tentang sosial, hal-hal lain tentunya ada bantuan-bantuan lain di luar ini sebetulnya. Karena apa? Di Kementerian Sosial di situ ada dirjen-dirjen, ada dirjen Resos, dirjen Dayasos, dirjen FM dan Linjamsos. Sebab ini diterangkan. Upami Direktorat Jenderal Linjamsos di bawah nanti PKH. Iya, sarang asuransi keluarga, eta PKH. Upami Dirjen Fakir Miskin
Eta di lebatna teh bantuan pangan non tunai sareng bantuan sosial tunai. Nah, eta dirjen ieu. Upami dirjen pemberdayaan sosial aya di dalamna. Di dalam teh ada bagi warga KAP, komunitas adat terpencil, ada penguatan keluarga. Di situ pemberdayaan lah banyak, Karang Taruna, PSKS segala rupiah eta di bagian eta. Upami resos konsen pemberdayaan yang di dalamnya untuk orang cacat, lansia, harus di dalam nanti anak terlantar, korban ex narkoba, ex napi, segala rupiah. Eta bagiannya resos. Saya melihat gerakan-gerakan dari panti-panti dan UPT-UPT di seluruh Indonesia dia konsen. Artinya apa? Bisa saja Pak, di daerah Lembang ini yang sudah dapat BPNT, yang sudah dapat yang banyak bantuan-bantuan sosial, spesifikasi kecacatan, keterlantaran bisa saja dari direktorat susulan bantuan, bantuan kembali lansia, ex narkoba, anak terlantar, bayi terlantar dan lain sebagainya. Nah, gini, sekarang kan yang terdampak ya Pak bukan masyarakat yang biasanya, tetapi ini pelaku nih, pelaku seni, misalkan. Semenjak adanya COVID nih, pelaku seni mati. Ya. Nah ini bagaimana? Apakah ada program untuk tujuan pelaku seni? Harus bagaimana nih? Betul. Yang misalnya mendapatkan, nah gitu. Betul. Nah, apakah di Kementerian Sosial ini ada nggak program dari ini nih kebudayaannya misalkan? Betul. Apakah ada atau tidak? Nah, Kementerian Sosial karena dia sifatnya di bagian pemberdayaan sosial segala macam, dia tidak melihat itu Pak. Oh tidak ya? Dia hanya data dari RT RW segala macam. Hanya orang kayak penduduk aja atau warga saja ya? Itu tidak melihat latar belakang mereka. Ya, apakah dia pelaku seni, dia apakah dia pengusaha gitu ya? Tetapi saya melihat dari channel lain, dari kementerian lain, terutama teman saya yang di Ledeng itu, Kang Iman Soleh. Ya, Kang Iman Soleh. Justru dia ingin membuat sesuatu bagi seniman-seniman. Banyak juga langkah dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Langkah-langkah strategis mereka lakukan ternyata. Cuman link untuk mendapatkan sesuatu dari mereka itu entah seperti apa. Yang jelas ada banyak contoh seperti Kang Iman membuat tarian-tarian kolosal secara virtual. Pentas-pentas seni, sajak, proses dan sebagainya ya, teater dan lain sebagainya, itu bisa saja secara online. Cuman saya tidak paham, tidak mengerti bagaimana caranya supaya komunitas-komunitas seni yang ada di, contohnya Lembang saja, itu akan mendapatkan insentif atau apa, saya nggak ngerti. Nah, itulah. Tapi sebetulnya kalau kreatif, jadi begini, apapun kondisinya, kalau kita punya keinginan bidang apapun, sepertinya momen COVID pandemi ini kita bisa berkreasi untuk menjadikan sesuatu. Contohnya, kenapa kita tidak berbisnis yang tadinya parem gitu ya, menjadi bisnis online? Karena apa? Banyak Pak komunitas-komunitas di Lembang yang saya tahu bisnis online itu menjadi jug-jugan semua seluruh Indonesia. Pertama bibit bunga, bibit tanaman segala macam yang dijual secara online. Ada namanya pegelaran apa ya? Makanan juga sama segala macam online. Terus bunga-bunga itu kaktus juga dijual secara online. Jadi itulah yang, tetapi khawatir Pak, kalau saya lihat memang berkurang khususnya di Lembang karena termasuk dalam sembako seperti yang sayur segala macam itu sedikit aman. Pelaku industri pariwisata, agent travel dan yang seperti melayani jasa lumpuh di Lembang Pak. Justru dibanding petani-petani sayuran dan lain sebagainya, mereka masih stay, yang pabrik tahu masih ini jalan. Justru pelaku seni yang Bapak bilang mati,
pelaku industri wisata pariwisata mati. Aha. Ini yang memang harus seperti apa? Nah itu yang makanya saya pertanyakan tadi, apakah pelaku seni kan nasibnya? Ya, Nah, itu kan? betul. Apakah dapat juga istilahnya perhatian? Nah Ya, gitu. Betul. Atau diikut sertakan we dalam mana masyarakat kene jelema sarua kayak gitu. Ya. Bisa kan? Ya. Nah mungkin itulah. Ya ini Mapin nuhun ya. Ini sangat-sangatnya. Cuman sayang Mapin ya kan kita nih waktu nih. Betul. Nanti lain kali mungkin kita jadwalkan Ya, ini siap, kembali siap. Ibu pimpinan kita ajukan jadwalnya hari apa nih Siap. yang pantas nih buat ini, apakah siang apakah malam. Siap. Ya dia. Ya. Jadi kita hanya untuk mudah-mudahan ini kita manfaat buat masyarakat aja. Oke. Iya. Pesan terakhir Pak. Boleh, siap. Semua berbicara tentang pegawai lain dan lain Mhm. sebagainya. Pegawai negeri sipil, Mhm. PNS, jangan lupa mereka juga terdampak. Sama. Gajinya yang sudah diagunkan ke bank segala macam, Ya. tertahan SK sedikit, kegiatan tidak ada. Hmm. Sama saja Pak. Itu pesan terakhir tadi. Tak keserapi. Oh iya mana? Yang lagu paling dia banyak akhir lah menurut lagu mah. Ya. Daya lah Pak Pin, oke. Yang nuhun pisan ya atas kesumpingan anak. Jadi kira ini Sami. favorit ya. Ya. Apa-apa, yang penting mah jalan. Oke. Ya nuhun pisan ya, mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat bagi masyarakat. Dan ini bukan untuk yang pertama tapi selamanya ya. Betul. Terus bagi sadayana ulah jengkeun puas. Tong puas. Meh kalanjutan anak ya. Siap. Iya. Nuhun pisan, Amin. Mudah-mudahan sehat salamina. Amin. Nuhun. Bagi sadayana saya kitu aja benten seperti kasumpingan di Kementerian Sosial. Maka kitu tadi terus tiasa ngajelaskeun. Naon wae bantuan jenisna kedah kumaha jeung saha anu aya tadi terus di walau ku ajeuna pangedan ka masyarakat sadayana supaya ulah naon serang jadi argumen atau renyong pa gede-gede gengkrong tapi terus dijelaskeun ulah salah paham ulah jadi pasiab itu nama hayo ulang pasiab jeung lulus sorangan komo ka pengurus banyak dan mabi mudah-mudahan anu tadi didugikeun ku Kang Ipin sing ngajantenkeun ilmu ka urang sadayana. Maka bagi sadaya urang pirakeun heula hiji lagu kalaleban panuti teh sini. Wilujeng nah. Oke, ada nuhun ka Kang Ipin Soipin anu tos tiasa ye ngadedeul ka MTI terus marsian ilmu ka urang sadayana mudah-mudahan aya guna manfaat. Atuh mah panginten kanggo lagu pamungkas aya lagu balebat. Atau oke kabar sadayana nya kabar dangu maturkeun nuhun anu tos request tadi tawisna ka Mama Eloy, Mbak Dadeng, Mama Iyang, Teh Yuyun, oke Teh Cindy. Atau nuhun pisan hapunten memilih segangguannya diteu lagu-laguan anak ya mohon mudah-mudahan urang biasa ditepang tepungkeun deui dina radio sami gelombang sami paktos anu saminya. Panginten mungkin bakal aya kelanjutan sareng di dinas kementerian oge nu kamari aya kelajenganana saminggu sakali bagi nu sadayana nya kurang bahas. Tapi lah sakitu bagi nu sadayana anu tiasa kapiatur. Amit mungkapit mundur wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra M3, jangan kemana-mana loh. Setelah ini masih banyak acara-acara yang bagus. Hanya di 107,9 M3 FM Trend Music Station.